Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna abwab at-tasrifi khamsatu wa thalathuna baban, sittatu minha lithulathiyil mujarradi. Al-babul awwalu fa'ala yaf'ulu mawzunuhu nasara yansuru wa alamatuhu ay yakuna ainu fi'lihi maftuhan fil madhi wa madmuman fil mudhari'i wa bina'uhu lit-ta'diyati ghaliban wa qad yakunu laziman. Mithalul muta'addi nahwu nasara zaidun amran, wa misalul lazimi nahwu kharaja zaidun. Wal muta'addi huwa ma yatajawazu fi'lal fa'ili. Ini harusnya fi'lu. Ini fi'lu. Jadi bagi teman-teman yang ada kitabnya di rumah, ini bisa dirubah, jangan dibaca fi'lu tapi dibaca jangan fi'la, tapi harusnya ini fi'lu karena ini fa'il daripada yatajawazu. Jadi ma yatajawazu fi'lul fa'ili ilal maf'uli bih, wal lazimu huwa ma lam yatajawaz fi'lul fa'ili ilal maf'uli bih bal waqa'a fi nafsi. Baiklah, bagi teman-teman yang ada kitabnya di rumah bisa diambil dan kita belajar bersama. I'lam, ketahuilah bahwa sesungguhnya bab-bab tasrif itu ada 35 bab. Jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa makna di sini akan kita gunakan secara nasional. Kita tidak terlalu memakai makna seperti yang biasa di daerah-daerah atau di pesantren. Makna nahu saraf bermula itu kita tidak menggunakan makna tersebut. Yang penting di sini kita paham dan mengerti. Jadi kami ulangi, i'lam, ketahuilah bahwa sesungguhnya bab-bab tasrif itu ada 35. 6 diantaranya dinamakan bagi sulasi mujarrad. Baiklah kawan-kawan semua ataupun adik-adik siapa saja yang belajar bersama kami melalui video ini, di dalam mempelajari kitab Matan Bina, banyak daripada santri-santri tersebut merasa bahwa kitab ini sulit atau kitab ini membosankan. Ada juga yang tidak memahami. Mungkin ada di antara kawan-kawan ataupun adik-adik semua yang pernah merasakan malas belajar kitab Matan Bina. Padahal kalau kita mempelajari ilmu sharaf, kunci pertama ilmu dasar dalam mempelajari ilmu sharaf yaitu kitab Matan Bina. Maka mau tidak mau, malas ataupun tidak, kita wajib harus belajar, wajib harus paham kitab Matan Bina. Bahkan menurut saya pribadi, kalau kita sudah memahami kitab Matan Bina, sudah mengerti, maka saya rasa dengan hanya mempelajari Matan Bina kita sudah bisa membaca kitab-kitab kuning ataupun memahami makna-makna yang ada di dalam satu kalimat. Walaupun kitab-kitab saraf lainnya harus kita pelajari juga, seperti kitab Kailani, kitab Salsil Mudkhal dan kitab-kitab lainnya, itu hanya untuk memperhalus. Ada dipelajari
Kalimat-kalimat yang memasuki huruf illat itu hanya untuk memperhalus. Adapun dengan mempelajari kitab Matan Bina, ini sudah cukup membada. Jadi perlu kita ketahui bahwa di dalam bahasa Arab ada 35 macam tasrif. Tasrif apa maksudnya? Tasrif adalah perubahan kalimat. Jadi di dalam mempelajari kita ilmu Arab, bahasa Arab, kita harus mengetahui bahwa di dalam bahasa Arab ada 35 macam bentuk kalimat. Inilah yang akan kita pelajari di dalam kitab ini. Kita akan bahas satu persatu ke 35 bab tersebut. Nah, dari yang 35 tersebut ada 6 bab dinamakan dengan sulasi mujarad. Maknanya yaitu huruf dasarnya ada 3. Yaitu ada yang dinamakan fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Ini. Jadi ini dinamakan fa fi'il, huruf yang kedua dinamakan ain fi'il, huruf yang ketiga dinamakan lam fi'il fa'ala. Perlu kita ketahui bahwa di dalam bahasa Arab minimal baru sah dikatakan itu kalimat harus memiliki paling sedikit yaitu 3 huruf. Harus ada 3 huruf. Ini di dalam bahasa Arab ada rumusnya, ada pondasinya. Untuk mencari satu kalimat kita harus tahu 3 kalimat awalnya dulu. Maka sebagai rumusnya kalimat pertama dinamakan fa fi'il, kalimat kedua dinamakan ain fi'il, kalimat ketiga dinamakan lam fi'il. Jadi sulasi mujarad adalah kalimat yang huruf dasarnya ada 3 ini, yaitu fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Apabila huruf awalnya 3, tidak kurang dan tidak lebih, maka itu dinamakan sulasi mujarad. Makna mujarad tidak lebih, tidak kurang. Artinya dari ke-35 bab tersebut ada 6 bab yang mana di dalam 6 bab tersebut huruf dasarnya yaitu ini 3 huruf. Fa'ala, ain fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Untuk lebih memudahkan lagi bisa adik-adik tanya atau bisa bertanya kepada gurunya di pesantren atau di pondok, atau boleh ditanyakan langsung kepada kami melalui komentar. Oke, bab yang pertama yaitu fa'ala yaf'ulu, yang ditimbangnya. Jadi ini makna yang benar, yang ditimbangnya. Ini kan fi'il isim maf'ul. Jadi isim maf'ul kita kasih makna yang ditimbang. Walaupun kebanyakan rata-rata banyak yang memberikan maknanya di sini timbangannya. Mungkin beliau beranggapan ini isim maf'ul yang bermakna seperti makna masdar. Tapi kami sendiri lebih suka, lebih cocok memberikan makna seperti kalimatnya, yaitu ini adalah isim maf'ul. Yang ditimbangnya nasara yansuru. Berarti fa'ala yaf'ulu sebagai timbangan, yang ditimbangnya adalah nasara yansuru. Nanti akan kita jelaskan. Tanda bab yang pertama yaitu bahwa adalah ain fi'ilnya difathahkan di fi'il madhi. Coba kita perhatikan, fa'ala, nasara. Fa'ala dan nasara ini itu dinamakan dengan fi'il madhi. Kita lihat, huruf yang pertama dinamakan fa fi'il, huruf yang kedua dinamakan ain fi'il, huruf yang ketiga dinamakan lam fi'il. Maka sekarang kita cocokkan. Nun berada di posisi huruf pertama. Maka nun ini di dalam mempelajari ilmu bahasa Arab, nun ini dinamakan dengan fa fi'il. Sedangkan shad dinamakan dengan ain fi'il, sedangkan ra dinamakan dengan lam fi'il. Walaupun ini hurufnya, ini kita tahu ini namanya nun, ini kita tahu namanya shad, ini kita tahu namanya ra. Tapi di dalam mempelajari ilmu sharaf ini tidak disebutkan nama hurufnya langsung, tapi apabila huruf dia berada di posisi pertama, itu kita namakan ini adalah fa fi'il. Yang berada di posisi kedua, di tengah-tengah, ini dinamakan dengan ain fi'il. Yang berada di posisi yang ketiga dinamakan dengan lam fi'il, sebagaimana di rumusnya. Huruf yang pertama fa, huruf yang kedua ain, huruf yang ketiga lam. Maka setiap huruf apa saja
Setiap kita menemukan kalimat, huruf yang pertamanya wajib disebut fa fi'il, huruf yang kedua dinamakan dengan ain fi'il, huruf yang ketiga dinamakan dengan lam fi'il. Maka kunci kita mengenal bab yang pertama ini adalah ain fi'ilnya, yaitu huruf yang keduanya adalah berbaris fathah, yaitu berbaris di atas. Di fi'il madhi, kemudian di fi'il mudhari'nya ain fi'il berbaris dhammah. Perlu kita ketahui kalimat dasar ini, yang kalimat pertama dinamakan fi'il madhi, kalimat yang kedua dinamakan fi'il mudhari'. Ini setiap kalimat yang pertama dinamakan fi'il madhi, setiap kalimat yang kedua dinamakan dengan fi'il mudhari'. Jadi di sini kami tidak akan menjelaskan ada berapa macam karena supaya tidak terlalu lama video ini. Jadi kami menganggap bahwa teman-teman semua sudah paham apa itu fi'il madhi, sudah paham apa itu fi'il mudhari'. Seandainya belum paham juga bisa ditanyakan di komentar. Jadi kembali, fi'il madhinya difathahkan, fi'il mudhari'nya didhammahkan. Ini in fi'ilnya shad fathah, di fi'il madhi barisnya fathah, di fi'il mudhari' barisnya dhammah. Maka apabila kita menemukan di mana, tentu saja di kamus ataupun di Al-Quran ataupun di hadis yang ada barisnya, setiap kita menemukan yaitu ain fi'ilnya difathahkan atau ain fi'ilnya didhammahkan di fi'il mudhari', maka ini adalah dinamakan bab yang pertama. Kemudian bab yang pertama ini binanya adalah bina muta'addi wa qad yakunu laziman, dan terkadang-kadang berarti sedikit yang memakai bina lazim. Perlu kita ketahui bina di ilmu sharaf berbeda dengan ilmu nahu. Kalau di dalam ilmu nahu, ketika mendengar kalimat itu dibina, itu artinya adalah kalimat yang tidak bisa dirubah-rubah barisnya, atau kalimat yang sudah baku. Dari zaman dahulu sampai akhir dunia pun tidak akan pernah bisa berubah barisnya. Itu dinamakan kalimat dibina menurut ilmu nahu. Adapun di dalam ilmu saraf, khususnya di dalam kitab matan bina ini, yang dimaksud dengan bina adalah makna yang terkandung di dalam kalimat tersebut. Itu dimaksud dengan bina. Jadi makna yang dikandung di dalam bab pertama atau binanya adalah bina muta'addi. Ada juga yang mengandung bina lazim tapi sedikit. Jadi hikmahnya apabila qad masuk ke dalam fi'il mudhari', ini kan fi'il mudhari' masuk qad, itu faedahnya yaitu untuk jarang. Artinya sedikit bab yang pertama ini mengandung bina lazim, kebanyakan ini akan ada ghaliban, kebanyakan binanya muta'addi. Contoh muta'addi adalah nasara Zaidun Amran, telah memukul Zaid akan seumar. Atau kalau secara bahasa Indonesia yang baik kita memberinya makna Zaid ini menolong. Zaid telah menolong Umar, maaf, telah menolong oleh Zaid akan Umar. Contoh lazim yaitu kharaja Zaidun, telah keluarlah Zaid. Jadi apa yang dimaksud dengan muta'addi, apa yang dimaksud dengan lazim? Ini ada kaidahnya. Wal muta'addi huwa ma yatajawazu fi'lal fa'ili ila al-maf'ul bihi, fi'lul fa'ili. Muta'addi adalah ma, kalimat atau fi'il yang sampai perbuatan fa'il kepada maf'ul. Artinya yaitu yang dimaksud dengan dengan muta'addi adalah fi'il-fi'il yang ada fa'ilnya, ada maf'ulnya. Saya pun beranggapan bahwa teman-teman sudah paham apa itu fa'il, apa itu maf'ul. Apa itu fa'il, apa itu maf'ul. Bagi yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Tapi di sini biar videonya tidak terlalu panjang, saya beranggapan bahwa teman-teman sudah paham. Yang dimaksud dengan muta'addi kalimat yang ada fi'ilnya, ada maf'ulnya. Sedangkan yang dimaksud dengan lazim adalah ada fi'ilnya dan ada fa'ilnya tanpa ada maf'ul. Yaitu perbuatan tersebut terjadi pada diri sendiri. Contohnya kan ada kharaja Zaidun. Kalimat pertama dinamakan fi'il, kalimat yang kedua dinamakan fa'il. Hanya ada dua kalimat. Itu dinamakan, berarti kharaja ini mengandung makna lazim. Adapun di contoh sebelumnya, nasara Zaidun Amran, telah menolong Zaid akan Umar. Ini ada tiga susunan kata, nasara fi'il, Zaidun fa'il, Amran maf'ul. Maka setiap ada fi'il, fa'il, maf'ul, itu dinamakan muta'addi. Kalau kita pahami secara makna tadi, yaitu muta'addi perbuatan sampai kepada maf'ul, artinya perbuatan ini nasara. Kalau dalam bahasa Indonesia ini dinamakan dengan
predikatnya, yaitu kata kerja. Sedangkan Zaidun adalah subjek, nama pelaku, sedangkan Amran adalah objek, itu korban. Berarti apapun yang dibuat oleh si pelaku ada yang korbannya. Beda dengan si fa'il, si lazim. Kalau bina lazim, perbuatan tersebut telah keluar zid, yaitu satu perbuatannya adalah keluar, yang keluar zid, berarti dirinya sendiri, tidak ada korbannya. Berarti apapun yang diperbuatnya itu berlaku untuk dirinya sendiri. Sedangkan di bina muta'addi, apapun yang dibuatnya berlaku pada diri orang lain, terjadi pada orang. Berarti dia menolong, siapa yang ditolong? Ada orang lain yang ditolongnya. Sedangkan kalau ini keluar, yang keluar itu siapa? Dirinya zid sendiri. Itu perbedaan antara lazim dan muta'addi secara makna, yaitu apa yang diperbuatnya ada tempat atau korbannya. Secara susunan kalimat, yaitu ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulnya. Sedangkan lazim secara makna, apapun yang diperbuatnya, baik itu menolong, keluar, apa saja kata kerjanya, itu terjadi pada diri sendiri, diri si fa'il. Hanya secara susunan kata cuma dua, fi'il dan fa'il saja. Nah, jadi kami rasa di video sekarang kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Sekali lagi jangan lupa subscribe videonya, like dan komen. Dan jika teman-teman merasa ini bermanfaat dan perlu dikasih tahu kepada orang lain, silahkan di-share videonya di sosial media yang teman-teman punyai. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.